Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Nah, ini saya mau review atau mau masang shock breaker yang murahan. Nah, ini shock yang PNP ya. Ini punya Jupiter MX. Nanti saya akan pasang di motor di belakang saya. Kenapa kok pakai ini? Nah, karena ini kan bro, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan ininya ikut. Ini memprihatinkan. Jadi nggak gerak sama sekali. Sebenarnya sih bisa aja diservis, tapi ini kalau diservis itu gantinya banyak, pipa, seal ya. Kalau kita mau ganti ori ya, pipanya ori, sealnya ori, pernya ori, tutupnya juga ini beda, karena ini juga sudah shock yang aftermur juga. Jadi sama aja, mendingan kalau memang mau ganti pingin standar bagus lagi itu nyarilah yang copotan, atau karena kalau kita ganti pipa yang ori itu nanti beda dengan per yang ada, atau suling yang ada juga berbeda. Jadi harus ganti semuanya kecuali tabung toh, dan tabung yang non ori pun itu rawan sekali ya, rawan gampang bengkok. Kalau udah bengkok ini itu seret, pipanya masuknya itu seret, nggak enak, kadang malah oblak gitu ya. Jadi ini karena beberapa faktor apa ya yang memungkinkan ya, yang tidak memungkinkan untuk diganti ori, kecuali nanti kalau udah dapat yang copotan atau apa ya, diganti yang biasa. Nah kayak gini. Terus kualitasnya bagus apa enggak sudah sering saya bahas ya. Mendingan kalau punya duit yang ori ataupun ganti pipanya aja. Yang kayak gini itu kurang rekomendasi. Walaupun ya gambarnya itu gambar balapan. Oke, saya tidak menjelekkan merek ini ya. Sekali lagi saya tidak menjelekkan merek ini. Cuman hampir rata-rata lah yang udah saya pernah coba shock aftermur kayak gini, entah itu punya Jupiter MX kah, entah itu punya motor yang lain-lain, atau entah itu merek apalah ya, merek A, B, C, D, pokoknya yang kisaran antara 200 sampai 300 ribuan itu, bahkan ada di bawah 200, itu memang kualitasnya ya gitu-gitu aja. Nah kayak gini, kalau masih baru ya terlihat kinclong bagus, cuman biasanya itu jedak dan lain-lain. Terus di sini ini pipanya itu biasanya itu nggak kenapa-apa, nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba bentol-bentol, berkarat ya. Contohnya kayak di belakang saya itu, harusnya kan ini kan chrome ya. Kalau chrome bagus itu kan nggak bakalan berkarat kayak gini. Palingan kotor dibersihkan itu udah putih lagi. Ya kayak gini memang untuk shock yang aftermur seperti di belakang saya. Terus niatnya apa ini? Ya ini saya akan coba. Biasa ritual saya ketika kita melakukan penggantian pipa shock kayak gini yang non ori, itu ritual saya itu memang terutama oli lah. Oli itu wajib saya ganti biasanya. Terus kita cek jeduk atau enggaknya ya. Walaupun ini baru tapi banyak kasus yang jedok kayak gitu. Oke, kalau ngomongin masalah dalemannya udah berbeda banget, sangat-sangat berbeda. Nggak usah perlu saya buka semua, dari apa sulingnya, dari pernya itu sangat berbeda. Nanti cobalah kalau memang durasi memungkinkan kita coba buka ya. Ini saya mau coba tes ribonya dulu. Nah ini baru udah geduk, tak entol nih geduk. Lihat aja, ini udah sampai di sini. Kalau ini dipasang ya, tahu sendiri kan, pasti antara bottomnya ini dengan garpu atau segitiga motor pasti benturan. Dan di sini di bagian atas ini ya, yang saya tekan ini itu mentok, geduk lah bahasanya. Ini baru ya, geduk, lihat. Nah pipa shock yang nggak geduk itu nggak bakalan sampai sini, paling nggak masih ada beberapa senti, 5 sentian di sini, 5 ya 3 senti lah paling nggak, itu udah mentok. Nah ini geduk padahal masih baru.
ya. Makanya selalu saya itu kalau disuruh masang pipa-pipa kayak gini ataupun disuruh nyarikan lah, contohnya saya kan memang nggak nyetok seperti ini, gantilah pipanya Mas yang murah-murah aja. Di situ saya itu selalu memberikan saran agar penggantian yang bagus. Tapi ketika kondisinya udah sangat-sangat terdesak dan pas-pasan ya, walaupun kita ganti yang kayak gini, tetap kita inspeksi lagi, inspeksi apa ya? Alah, bingung malah ngomong. Inspeksi lagi ya. Jadi kita inspeksi geduk apa enggak, terus nanti kira-kira apanya gitu. Makanya selalu saya cek kayak gini. Wes, kita buka aja dalamnya. Ini pasti olinya dikit. Saya siapkan botol untuk olinya dulu ya. Oke, saya akan coba buka. Ini isinya kira-kira berapa mili untuk standarnya. Saya sering mendapati kayak gini itu malah isinya nggak ada, Kang Bro. Jadi nggak ada olinya. Itu sering saya dapat. Bahkan ada yang sini banyak, situ dikit. Ada, pokoknya ngawur lah. QC-nya itu jelas-jelas ngawur. Ya, dari oli aja udah ngawur, apalagi bahan baku. Kenceng. Nah, oke, ini sudah kita buka ya. Kita dulu tak dirikan. Ini pernya. Oh, olinya banyak ternyata. Sampai atas soalnya nih. Nah, ini pemasangan pernya seperti gini ya, ribbonnya ya. Yang bawah rapat, yang atas longgar ya. Nggak apa-apa. Kalau masalah ini tiap produsen itu beda-beda memang. Ada yang rapat, yang longgar, yang renggang itu di bawah, yang atas yang rapat. Nah, kalau pengalaman saya sih, kalau untuk servis shock kayak gini ya, itu yang rapat itu di atas seharusnya, karena ini bukan sistem seperti katup klep ya. Kalau per katup klep itu memang yang rapat di bawah, supaya baliknya atau ribbon baliknya itu, kalau katup klep itu biar cepet, biar nggak terjadi floating ya, biar menutupnya cepet. Nah, kalau itu diaplikasikan di motor kayak gini, otomatis ketika motor itu ngesok ke bawah set gitu, baliknya itu langsung dak gitu, cepet. Paham ya? Makanya kenapa yang rapet itu di atas, rata-rata shock itu yang rapet di atas, supaya kembalinya itu nggak terlalu cepet, nggak ngaget, nggak ngejut. Ini kan namanya peredam kejut ya. Jadi harusnya itu yang rapet di atas. Tapi ada beberapa merek yang memang yang rapet di bawah. Tak contohin ya, motor-motor kayak gini. Nah, itu yang rapet di atas ya kan, rata-rata shock ya kayak gitu. Nah, contohin lagi yang rapet di atas. Nah, ya kan, kalau sistem peredam kejut itu memang rata-rata kayak gitu. Ini yang rapet di bawah. Oke, yes gitu. Kita langsung tuang olinya. Ini nggak tahu bisa keluar semua atau enggak, tapi intinya kita keluarkan dulu olinya semaksimal mungkin lah. Paling misal ada sisa di dalam shock ya nggak terlalu banyak. Normalnya ya, kalau motor normal itu jenis Jupiter MX kayak gini, itu di atas 60 lah ya, 65, 70, beda-beda lah. Kalau normalnya itu ya sekitar itulah, 65 lah, anggaplah gitu ya. Kita ngomong gampangnya aja. Oke. Oke, sip. Nah, ini isinya berapa? Kita lihat. Ya, sekitar 60-an nih. Jadi karena tadi kan mungkin ada tumpah, ada yang ketinggalan di pipa dan lain-lain, kita anggap isinya itu sekitar antara 60 sampai 70 mili. Ya, ini menurut saya untuk pengisian olinya itu normal ya, wajar, normal. Tapi masih geduk ya, ya kan? Itu sebenarnya ada penyebabnya.
Nah, ini untuk baut L bawahnya udah saya buka, kita lihat di sini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dia geduk. Ini terlalu longgar antara lubang yang ada di pipa dengan yang ada di sini. Ya, kayak geduk. Oli itu harusnya masuk dari sini, terkonsentrasi masuk melalui pipa. Dan di sini kan nanti dibuntu oleh baut ya. Ada baut bawah tadi L buntu. Jadi keluarnya oli ketika ngesok gini itu lewat lubang-lubang kecil yang ada di pipa ini. Dan lucunya ini tuh longgar, jadi oli itu lewat celah sini. Dan lebih lucunya lagi yang saya review ini ya, sulingnya nggak ada lubang sama sekali. Di sini ada per cukup panjang, ini harusnya bisa meredam geduk tadi ya. Ini nggak ada lubangnya. Ini kalau motor normal ya, dengan perhitungan yang tepat, maksudnya antara ini dan ini itu lubangnya rapet. Ini motor normal tanpa lubang kayak gini, kalau ngesok kayak gini ya mental dia, mental naik ke atas lagi, nggak jadi turun tapi balik mental kalau nggak pakai lubang. Nah, biasanya pakai lubang, semakin kecil lubang itu turunnya semakin lambat, baliknya pun lambat ya. Kalau terlalu gede turunnya cepet, baliknya cepet. Nah, itu contoh kayak motor-motor yang geduk. Makanya beberapa tipe shock original itu dia mengkombinasikan lubang atas besar, lubang bawah kecil, ataupun sebaliknya, lubang bawah kecil, lubang atas besar. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya. Kenapa ada yang shock itu lembut banget tapi limbung, ada juga yang tidak terlalu lembut, kenyal tapi stabil ya. Beberapa merek kan kayak gitu, contohnya Yamaha kan stabil tapi shocknya kenyal, atau Honda shocknya empuk tapi dia limbung. Nah, ini lucu, nggak ada lubangnya. Oke, isian oli bener, pemasangan ini menurut saya nggak bener. Terus lucunya lagi nggak ada lubang di bawah. Nggak tahu nanti bakalan sepertinya olinya itu lebih dari 100 cc kayaknya, 100 mili. Nah, ini untuk pipa satunya kita tuang lagi ya, olinya berapa, apakah sama atau enggak sama atau bagaimana. Oke, kita tuang. Nah, ini isinya. Di sini di atas 70 mili ya. Di sini untuk yang ini isinya di atas 70 mili. Ada perbedaan untuk isi olinya ya. Walaupun sedikit ya, kita anggaplah sama, anggaplah yang satunya itu tumpah-tumpah dan ini kita anggap sama. Jadi untuk olinya itu sama. Nah, nggak perlu saya buka yang itu ya. Jadi di sini di barang yang kita review, merek yang kita review ya, itu tadi teman-teman udah lihat ya, teman-teman bisa menilai sendiri ya gimana secara isiannya itu bagaimana ya. Tadi sulingnya buntu, lubang pada pipanya dengan yang ada di sulingnya nggak presisi ya kan. Terus pemasangan pernya juga kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan. Nah, inilah alasan kenapa banyak teman-teman yang menggunakan part atau shock aftermarket yang kayak gini. Itu banyak yang ngeluhkan, Mas, aku baru ganti kok jeduk. Itu paling banyak. Terus yang kedua yang paling banyak itu di kolom komentar itu, Mas, aku baru ganti seminggu kok bocor. Nah, itu juga paling banyak. Namun untuk yang baru seperti ini saya nggak bisa nge-review, maksudnya ini bocor atau enggaknya nanti nggak bisa, karena kita nge-reviewnya dalam kondisi baru atau bukan secara kita uji coba pakai ya. Jadi untuk secara fisiknya aja ya. Jadi secara fisik itu memang ada perbedaan-perbedaan yang ada di aftermarket dengan yang ada di original. Dulu sudah pernah saya review ya, saya bandingkan head to head antara yang ori dengan yang KW ya, bahasanya orang kan umumnya KW gitu lah ya.
Nah, itu memang ada perbedaan. Tapi dulu waktu saya review itu di bagian sulingnya ada. Memang walaupun longgar tapi di sulingnya itu ada lubang-lubangnya. Yang tipe ini itu enggak ada. Ya. Terus yang yang saya review itu dulu walaupun baru dia enggak jeduk. Ya, cuman dipakai yang punya motor 2 hari udah bocor. Nah, kita nggak tahu ini untuk pemakaian nanti berapa hari langsung bocor, kita nggak tahu. Karena untuk bocor itu yang menentukan kualitas pipa dan kualitas sealnya. Ya, tapi dari segi kenyamanan itu memang kualitas suling, ya, karakter suling, karakter per itu berpengaruh. Oke ya, jadi gitu. Perlu teman-teman tahu komponen shock breaker ini masuknya kategori bukan fast moving ya. Jadi ini kalau di dunia spare part itu masuknya slow moving. Dan untuk shock breaker ini kategorinya atau peredam kejut bagian depan ya, bukan yang belakang, yang depan ya. Ini kategori teleskopik yang harganya itu lebih mahal dibandingkan part yang lainnya. Nah, contoh ya, ini sama-sama kita bandingkan original aja. Misal ini motor Jupiter lah ya, Jupiter MX. Harga shock satu setnya kayak gini itu di atas 1 juta. Nah, sedangkan harga part yang lainnya untuk motor Jupiter MX itu rata-rata di bawah 1 juta. Ya, kecuali jenis kayak pelek itu kan mahal ya. Pelek itu juga slow moving ya, apalagi kalau pelek depan belakang itu pasti kan mahal. Misal kita bandingkan ke blok, ke klep, cylinder head ya kan, ke CDA, ke spool, kita bandingkan ke part yang lainnya lah, atau shock breaker belakang itu nggak ada harganya yang lebih mahal dibandingkan shock breaker depan ini ya. Jadi shock breaker depan ini kategorinya itu slow moving dan harganya itu memang mahal untuk original. Makanya nggak usah heran ketika ada shock breaker yang kayak gini itu harganya murah terus jeduk terus nggak nyaman. Ya memang ada harga, ada kualitas ya. Kalau kita ngomongin misal ini harganya 250 atau 300.000 lah misal ya, ini harganya 300.000. Nah ini kalau kita bandingkan ya, bandingkan dengan yang original itu bisa dapat 5 misal ya. Jadi ini sepasang 5 pasang untuk aftermarket itu, kalau yang ori itu dapat 1 pasang. Nah kalau dalam segi perhitungan ya, perhitungan secara ini worth it enggak kan kayak gitu misal ya. Dalam segi hitungan worth it atau enggaknya, andai kata ya shock original yang masih baru itu tahan selama 10 tahun ini ya, rata-rata pasti tahan lah ya untuk original ya. Bahkan banyak motor yang lebih dari 10 tahun, misal Supra itu 20 tahun lebih masih aman lah ya, anggaplah itu. Anggap andai kata shock breaker yang original itu bisa tahan 10 tahun, kalau yang kayak gini itu tahan 1 tahun saja, itu hitung-hitungannya itu masih kategorinya nggak masuk, nggak worth it. Karena kalau kita hitung-hitung 1 tahun, setiap 1 tahun ganti dengan harga 250.000 dihitung kali 10 tahun ya, berarti kan 10 kali ganti itu kan ketemunya 2,5 juta misal. Dengan yang ori itu hanya 1,5 ya, kayak gitu. Jadi hitungannya nggak worth it. Kalau itu kita ngitungnya setahun sekali ganti, iya. Kalau setahun, kalau sebulan ganti, hitungannya berapa puluh juta, ya kan kayak gitu. Jelas nggak sangat nggak worth it kalau kita hitung, ya. Dari segi harga itu dan segi kenyamanan juga nggak masuk. Kenyamanannya pasti sangat jauh dibandingkan yang original. Oke ya, di video ini saya sekali lagi tidak ada niatan untuk menjelekkan suatu brand atau menjatuhkan suatu merek. Dan hampir rata-rata memang shock breaker yang aftermarket itu kualitasnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk olinya masih bener, isinya masih full normal lah ya. Bahkan ada yang nggak ada olinya. Untuk ngakali apa yang nggak ada olinya?
ngakali dipakai sampai 5 bulan itu nggak ada terjadi bocor, padahal olinya itu nggak ada, cuma diisi 20 mili misal kayak gitu. Ada yang tipe karakter kayak gitu, jadi per ininya dibikin keras, jadi bukan lagi shock breaker teleskopik namanya ya, jadi olinya dikit pernya keras. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak ada diisi sama sekali. Saya pernah dapat nggak ada diisi sama, jadi shock masih baru itu ngancing ya, orang beli dipasang sendiri masih baru ngancing, dibawa ke bengkel ternyata nggak ada olinya. Itu ada. Terus ada yang olinya dikit, ada yang banyak, ada yang kayak ini tadi nggak ada lubang pada sulingnya ya. Bahkan yang jadi sifat umum shock breaker aftermarket itu rata-rata antara lubang antara pipa suling dan ini pipa shock breakernya itu lubangnya itu pasti nggak presisi, longgar kayak ini tadi, dia longgar. Itu udah hal yang menurut saya wajar untuk shock breaker murah. Hampir semua rata-rata kayak gitu, nggak ada yang presisi di bagian itu, nggak ada, hampir nggak ada. 95% saya bongkar shock yang kayak gini nggak ada yang presisi, 95% ya. Kalau ada pun itu masuk kategori 5% nya. Nah itu sudah hal yang sangat-sangat lumrah ketika shock breaker aftermarket itu nggak presisi untuk bagian pipa dan sulingnya. Itu udah hal yang umum lumrah ya. Belum lagi dari kualitas seal dan kualitas pipa, kita nggak bisa berkata-kata yang lebih jauh lagi. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Nah di sini karena kan ini masih baru, yang masang aku, yang belikan juga aku. Ini yang belikan kan aku, dititipin sama yang punya motor, belikan lah, nanti takutnya keliru kan kayak gitu ya. Karena yang beli aku ya, yang masang aku, jadi otomatis ini kita bongkar ya. Ini kita bongkar, nggak usah kita ganti seal, nggak apa-apa. Kalau yang punya mau ganti seal ya enggak, tapi nanti kan dananya malah makin melah. Kita ganti olinya aja, nanti kita sesuaikan, karena ini kan shock breaker yang udah bocor ya kan, dan kurang nyaman. Jadi nanti kita beri oli 20-50 boleh lah ya, oli 40 juga boleh nanti untuk diisi di shock breaker ini. Nah nanti kita coba isi di kisaran isiannya tadi kan di 70 ya, kita isi di 70 dengan oli yang lebih kental. Kira-kira masih geduk enggak? Kalau masih nanti kita tambahin lagi sampai ketemu ribbon yang pas, enggak geduk dan enggak mudah bocor karena olinya agak kental, jadi enggak terlalu mudah untuk rembes gitu ya. Untuk pengisian olinya kita skip aja, nanti kita lihat hasilnya. Tadi saya kasih bocoran olinya berapa, terus saya pakai oli apa. Oke, ini saya sepilkan hasil ribbon setelah kita ukur lagi ya, takar lagi untuk olinya. Oke ya, jadi ketemunya ini ya, ini udah nggak geduk ya, ribbonnya lembut, nggak kayak tadi digenjot langsung balik dan jeduk lagi, dek, ini udah lembut. Nah ini saya pakai takaran di 80 mili ya, jadi di 80 mili. Nah tadi olinya kuning, ini udah berubah jadi merah ya, jadi takarannya di 80 mili. Saya menggunakan oli Ultratech. Nah, ini Federal Ultratech 20W50 ya. Ini sedengan, nggak terlalu lembut banget. Kalau teman-teman pengen yang lebih lembut bisa pakai Mesran 40 bisa. Ini kebetulan saya pakai ini ya, dan nggak ngeduk. Mudah-mudahan sih nggak mudah bocor, karena sekali bocor oli berkurang pasti ngeduk. Karena apa? Karena tadi lubang pipa dengan lubang suling itu udah nggak center atau longgar. Nah sekali lagi ya, ini bukan racikan atau racikan pastinya segitu enggak. Jadi apa ya bahasanya, setiap pipa shock itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Biasanya kalau aftermarket ya, yang
lubang sulingnya itu ada lubangnya, ini kan nggak ada lubangnya, itu kemungkinan besar oli lebih dari 80 mili, bisa 90 atau 100 mili. Karena apa? Karena kalau ini lubangnya kan buntu, jadi oli full lewat celah pada sulingnya. Nah, lubang suling kan buntu kali ini. Nah, kalau yang berlubang biasanya oli akan masuk dua-duanya, jadi lewat lubang suling dan lewat celahnya. Jadi turun atau ribonya itu udah nggak enak, langsung bres gitu. Nah, gitu. Jadi untuk kuota olinya disesuaikan ya. Alangkah baiknya kita menggunakan seperti ini. Jadi nanti diisi, misal diisi ya 70 nggak enak, tambah lagi 10 nggak enak, nah, tambah. Jadi di situ kita tahu isian berapa, terus pasnya itu berapa ya. Terus untuk sulingnya ini tadi saya balik seperti yang saya bilang tadi, seperti kayak gini ya, yang renggang di bawah, yang rapat di atas. Nah, ini yang renggang saya taruh di bawah. Bisa dilihat ya kan, yang rapat saya taruh di atas dan yang renggang saya taruh di bawah. Ini nggak usah saya buka-buka lagi karena takarannya udah ketemu di 80 mili. Nanti yang satunya kita ganti juga di situ sekitar 80 mili. Nah, belum tentu, terkadang itu yang satunya itu kita isi sama, itu nggak sama ribonya. Nanti kita isi 80 mili dulu. Kalau dia misal geduk atau ribonya terlalu keras ya, nanti bisa dikurangi di 75, atau kalau geduk kita tambahin di 85. Gitu aja ya yang bisa share kali ini. Resiko kita membeli pipa sok kayak gini, pipa sok PNP, orang bilang kan kayak gitu. Sebenarnya ini bukan PNP, tapi kita harus memodifikasi lagi. Kecuali Anda beli baru dan original, itu kemungkinan besar PNP gitu. Pesan saya di sini, ada harga ada rupa ya, ada harga ada kualitas. Jadi jangan lantas menjelek-jelekan, wah jelek gini ya, harganya aja murah gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.